Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini yang akan kita bahas bersama-sama adalah tentang ragam penelitian dan unsur-unsur dalam proposal penelitian. Yang nantinya akan kita bahas, yang pertama ada pastinya tentang definisi penelitian, kemudian definisi metodologi penelitian, ragam penelitian, jenis penelitian, dan yang terakhir adalah tentang unsur-unsur dalam proposal penelitian. Oke. Menurut sekarang yang dimaksudkan dengan penelitian atau research itu adalah is a somewhat intimidating term for some. It simply the process of finding solution to a problem after thorough study and analysis of the situational factors, di mana maksudnya adalah penelitian itu merupakan sesuatu hal yang biasanya itu ditakutin oleh beberapa orang. Tetapi sebetulnya dia adalah sesuatu hal yang mudah. Ya. Jadi dia itu hanya proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah mempelajari dan menganalisis faktor situasional secara menyeluruh. Jadi yang namanya penelitian itu memang asalnya itu adalah dari ada masalah terlebih dahulu. Gitu. Ya, setelah ada masalah baru bisa diteliti. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah tahu-tahu diteliti. Buat apa? Hanya membuang waktu saja, ya. Kemudian penelitian sebagai suatu proses merupakan salah satu ciri khas salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Kenapa dikatakan berjalan secara terus-menerus? Itu nanti akan kita bahas. Kemudian penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final. Jadi tidak ada yang namanya penelitian udah stuck berhenti di situ saja. No, tapi dia akan secara terus-menerus akan selalu ada. Kemudian hasil penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Jadi boleh dikatakan begini, kita kan meneliti A sekarang. Kemudian 5 tahun yang akan datang ada orang yang meneliti tentang A, tapi di 5 tahun yang akan datang gitu, di masa depan itu ternyata ada yang meneliti hal yang sama. Nah, berarti kan ada keterbaruan informasi dan juga ilmu. So, kita sebagai peneliti pertama atau orang yang pernah meneliti si A ini terlebih dahulu, maka kita harus tunduk pada penelitian yang dilakukan oleh orang lain setelah kita. Gitu ya. Kemudian yang namanya project itu dari awal sampai akhir merupakan proses dari mulai ada masalah, kemudian diteliti, setelah diteliti, seterusnya tetap akan berjalan. Gitu. Kenapa dikatakan demikian? Nanti. Oke, definisi dari penelitian sendiri ada beberapa pakar gitu ya, yang mendefinisikan penelitian. Kalau secara umum, penelitian itu merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi harus ada masalah atau ada soal terlebih dahulu. Atau kalau semisal dalam penelitian ya harus ada hipotesanya terlebih dahulu. Gitu. Kemudian penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta atau fenomena alam. Perhatian atau pengamatan awal terhadap fakta atau fenomena merupakan awal dari kegiatan penelitian yang menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah. Ini menurut Indriantoro dan Supomo tahun 1999. Di sini terlihat, di sini ada kegiatan yang menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah sih. Jadi di sini kalau mau meneliti ya harus ada masalah terlebih dahulu gitu ya.
Kemudian menurut Verlin, Tripodi, dan Meyer 1969, penelitian adalah suatu cara sistematik untuk maksud atau dengan maksud untuk meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan, maksudnya adalah dikomunikasikan dan diuji atau diverifikasi oleh peneliti lain. Ya, kemudian menurut Yosef tahun 1979, penelitian adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Di sini ada masalah lagi. Karena seni dan ilmiah, maka penelitian juga akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. So, penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Ini menurut Kerlinger 1986. Sorry, di sini ada kesalahan dalam penulisan kutipan ya. Harusnya kurung buka yang kedua, ini harusnya adalah koma. Oke, jadi di sini ada jawaban sementara. Mengapa dikatakan jawaban sementara? Because kan setelah penelitian ini, katakanlah kita melakukan penelitian untuk menjawab masalah yang sekarang ada. Nanti di 5 tahun yang akan datang, kalau semisal yang kita teliti kemudian diteliti ulang oleh orang lain, maka mungkin akan mempunyai jawaban yang berbeda, gitu, ya. Kemudian penelitian juga dapat diartikan sebagai cara pengamatan, tidak terlihat sebentar, dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery maupun invention. Oke, untuk discovery sendiri merupakan hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada, hanya saja belum diketahui oleh orang lain. Contoh, penemuan benua Amerika. Sebetulnya benua Amerika kan sudah ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus. Gitu ya. Kemudian invention dan discovery kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama penemuan, tetapi bedanya kalau tadi discovery adalah sudah ada tetapi orang lain belum tahu. Tetapi kalau invention dia betul-betul penemuan yang baru dan biasanya diciptakan oleh manusia. Contoh, hasil cloning dari hewan yang sudah mati dan dinyatakan punah, berarti kan sudah tidak ada lagi tuh hewannya. Kemudian diteliti untuk menemukan jenis yang baru, penemuan yang betul-betul baru. Oke, lanjut. Dari beberapa pendapat yang sudah kita bahas di awal, dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah aktivitas yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol, dan mendasarkan pada teori yang ada, serta diperkuat dengan gejala yang ada. Oke, kemudian yang dimaksudkan metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, mempunyai tujuan, gitu ya. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu ada 3, rasional, empiris, dan juga sistematis. Rasional adalah dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Jangan juga kita meneliti sesuatu hal yang impossible gitu. Kemudian cara atau ciri yang berikutnya adalah empiris. Cara yang digunakan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, gitu ya. Kemudian metode penelitian
kalau kita artikan satu persatu gitu ya. Kalau metode itu merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Ini menurut Norbuko 2008. Penelitian tadi sudah kita bahas menurut beberapa pendapat ahli gitu ya. Tapi penelitian itu asal ini merupakan jawaban sebetulnya gini. Karena penelitian itu juga tergantung dari jenis, ada beberapa jenisnya atau ada beberapa ragam penelitian. Jadi jawaban dari penelitian tersebut akan berbeda karena faktor yang melatar belakangi seorang peneliti. Kalau semisal seseorang yang dari sosial kemudian meneliti tentang eksak gitu ya, ya mungkin jawabannya akan menjadi tadi salah satu di antara tiga, yaitu tidak masuk akal gitu ya, karena agak impossible untuk seseorang dengan latar belakang sosial meneliti contoh matematika atau nuklir lah, kan tidak mungkin seorang sosial punya apa capability untuk meneliti masalah nuklir gitu. Nah, penelitian yang dilakukan akan berbeda antara apa peneliti satu dengan peneliti yang lain. Contoh kayak tadi, antara kita peneliti sosial dengan penelitian yang dilakukan oleh mungkin pakar nuklir gitu, pasti kan jawabannya juga akan berbeda gitu. Kalau kita mungkin lebih ke responsiveness dari orang-orang gitu atau sivil gitu ya, tentang sebuah negara mau menggunakan nuklir sebagai pembangkit listriknya, itu pasti akan berbeda. Kemudian berikutnya penelitian itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu research. Dua kata, re dengan search. Re itu berarti kembali dan to research, kata yang kedua yaitu mencari. Jadi dengan demikian arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Makanya tadi dikatakan di awal bahwa dia tuh akan ada secara terus menerus. Dikarenakan apa ya, itu tadi namanya research, mencari kembali, bakal ada lagi, dan juga jawabannya sementara. Karena apa, penelitian yang kita lakukan sekarang gitu ya, kemudian akan dilakukan oleh orang lain 5 tahun yang akan datang, semisal pastinya dengan kondisi yang berbeda gitu. Jawabannya menjadi kita, maksudnya penelitian kita yang sekarang ini menjadi sementara. Oke, lanjut ya. Kalau dalam pengertian lain, metodologi penelitian adalah ilmu tentang berbagai metode dalam penelitian. Jadi ini tentang ilmunya. Nah, kemudian metodologi penelitian dibicarakan berbagai jenis metode, teknik pengumpulan data yang cocok dan sesuai dengan metode tertentu. Ya karena tadi kita kan punya tujuan masing-masing gitu ya. Kalau orang sosial dengan orang teknik ya pasti akan berbeda. Nah, kemudian metodologi penelitian membahas konsep teoritis tentang berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan model penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Sorry, typo ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang ragam penelitian atau jenis-jenis penelitian. Ditinjau dari beberapa maksud gitu ya. Yang pertama ditinjau dari variabel dengan hadirnya variabel. Variabel di sini merupakan hal yang menjadi objek penelitian. Jadi apa yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Karena yang namanya kita mau meneliti kan tidak mungkin kalau tidak ada variabelnya. Walaupun di dalam penelitian, pertama kita ya, sosial, tidak mungkin kalau tidak ada variabelnya. Minimal 2. Sebetulnya boleh 1, tetapi tetap saja harus ada variabel. Nah, 1 ini kan merupakan variabel. Jadi sudah bisa dikatakan kita mau melakukan penelitian. Oke.
Variabel adalah hal yang menjadi objek penelitian yang ditatap yang menunjukkan variasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif satu variabel bisa, kualitatif satu variabel pun boleh, gitu ya. Kemudian penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang sedang terjadi ya, adalah penelitian deskriptif atau to describe atau membeberkan atau menggambarkan. Penelitian dilakukan terhadap variabel masa yang akan datang adalah penelitian eksperimen. Kan kalau penelitian yang akan datang kan kita masih belum tahu nih hasilnya akan menjadi seperti apa. Jadi kita harus melakukan eksperimen. Kemudian jika ditinjau dari pendekatan waktu, di sini ada dua. Yang pertama longitudinal atau bujur, yang kedua adalah cross sectional atau silang. Pendekatan longitudinal melakukan penelitian berdasarkan pada periode waktu tertentu. Biasanya waktunya lama. Contohnya, seorang peneliti melakukan penelitian perkembangan kemampuan berbicara anak mulai umur 10 bulan sampai dengan 24 bulan. Jadi, dia itu akan melakukan penelitiannya selama 14 bulan gitu. Jadi mungkin sampelnya ada beberapa anak dan yang diobserve itu ya katakanlah 10 anak gitu ya. 10 anak ini yang kemudian diteliti, diamati, diobserve selama 14 bulan. Karena kan disebutkan ini kemampuan berbicara anak mulai umur 10 bulan sampai dengan 24 bulan. Ini ya. Dasarnya itu pada periode waktu tertentu ya, periode waktu tertentunya adalah 14 bulan lamanya gitu ya. Kemudian untuk pendekatan cross sectional, penelitian melakukan studi kemampuan ini berbanding terbalik dengan tadi longitudinal ya. Peneliti melakukan studi kemampuan berbicara anak mulai dari yang berumur 10 bulan sampai dengan 24 bulan secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Jadi di satu waktu nih, katakanlah ada 20 anak gitu ya, umurnya dari umur 10 bulan, 11, 12, 13 sampai dengan 14 bulan gitu. Jadi setiap umur di setiap usia itu ada sampelnya. Katakanlah jangan 20 lah ya. Ini tergantung dari kebutuhan. Kemudian di satu waktu yang bersamaan kita teliti nih anak yang 10 bulan itu bagaimana, 11 bulan itu bagaimana kemampuan berbicaranya sampai dengan yang berumur 24 bulan. Gitu ya. Kemudian jika ditinjau dari bidang ilmu, jenis penelitian dibagi berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Contoh, penelitian pendidikan, teknik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ragam penelitian ditinjau dari bidangnya, contohnya adalah penelitian pendidikan, lebih lanjut lagi pendidikan guru, ekonomi, kesenian, dan lain sebagainya. Ya, bergantung dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian jika ditinjau dari tempatnya, jika dilihat dari tempat atau latar di mana seorang peneliti melakukan penelitian, maka jenis penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian laboratorium. Biasanya dilakukan dalam bidang ilmu eksakta, misal penelitian kedokteran, elektro, sipil, tadi ada nuklir, dan lain sebagainya. Ya. Yang pastinya harus ada eksperimen. Kemudian penelitian lapangan biasanya dilakukan oleh ilmuwan sosial dan ekonomi, di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar di mana peneliti melakukan penelitian. Jadi yang diteliti adalah manusia. Nah ini kita, gitu ya. Kita yang akan nanti melakukan penelitian lapangan atau field research. Nah, kemudian penelitian perpustakaan dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang ada di perpustakaan. Tetapi kalau sekarang kita kan sudah berada di zaman canggih ya. Jadi dengan banyaknya atau dengan kemudahan teknologi informasi, maka penelitian jenis ini yang perpustakaan
tidak harus dilakukan di perpustakaan secara fisik. Jadi kita tidak perlu nih datang ke perpustakaan kemudian mencari bahan di sana. Itu tidak perlu. Tetapi juga dapat dilakukan dari lokasi yang berbeda, di mana saja. Kita bisa melakukan penelitian perpustakaan ini dimanapun, gitu. Dengan memanfaatkan internet sebagai media untuk mencari informasi di perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia atau e-library, gitu. Jadi sumber kita itu bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi juga kita bisa ngambil dari library-library yang lain di seluruh penjuru dunia. Dengan ini yang kalau kita dapat manfaatnya yaitu membuat data mereka dapat Kalau kita mengambil dari library dari negara manapun, maka kan ini biasanya kita mau masuk ke perpustakaan itu harus yang open source ya. Kalau yang tidak open source mungkin kita tidak bisa masuk. Oke. Jadi kalau semisal kita mau mencari di e-library ya pastikan aksesnya itu dapat diakses secara langsung oleh pengguna secara free dan juga kapanpun. Oke. Kemudian yang berikutnya, jika ditinjau dari tujuannya, dikelompokkan menjadi ada dua, murni atau dasar, dan yang kedua adalah terapan atau applied research. Kalau penelitian murni bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Contoh, penelitian yang membahas tentang metodologi pengukuran kemiskinan. Seperti yang kita tahu, BPS mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan pengeluaran. Kemudian untuk penelitian terapan atau applied research dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah praktis. Jadi pada penelitian dasar berkenaan dengan penelitian dasar berkenaan dengan penemuan prinsip-prinsip itu. Itu yang tadi penemuan prinsip ya penelitian dasar atau murni. Sedangkan kalau applied research boleh dikatakan begini, dia itu penerapan dari si penelitian murni ini. Tadi kan sudah dapat nih BPS itu sudah dapat mengukur kemiskinan nih. Berdasarkannya apa? Kenapa bisa banyak warga yang miskin gitu. Nah, kalau di applied research, penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan, hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah rekomendasi dan dasar pengambilan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. Contoh ternyata, dari beberapa sumber dikatakan bahwa kemiskinan itu berasal dari pengangguran. Kemudian juga rendahnya angkatan kerja gitu. Kalau tingginya pengangguran secara tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan. Nah, hasil dari penelitian ini, contoh ternyata dari penelitian yang sudah dilakukan tentang apa saja faktor yang mempengaruhi kemiskinan, katakanlah didapatkan hasilnya adalah pengangguran itu lebih berpengaruh terhadap kemiskinan. So, apa yang bisa dilakukan berikutnya? Dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, dari hasil penelitian itu, karena pengangguran, maka mereka membutuhkan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang seperti apa? Nah, di dalam penelitian itu kan juga dikatakan tadi ada rendahnya angkatan kerja. Oh, ternyata mereka itu menjadi miskin itu dikarenakan mereka menganggur itu karena usianya memang belum boleh untuk bekerja gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan nih? Kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut?
Kan tidak mungkin mempekerjakan anak di bawah umur gitu ya. Oke, kemudian jika dilihat dari tujuannya, maka ada beberapa subjenis penelitian, yaitu ada 3 gitu. Yang pertama adalah eksploratif, yaitu penemuan, digunakan untuk melakukan pencarian jawaban mengapa muncul kejadian-kejadian tertentu. Misal, munculnya bencana alam di daerah tertentu secara terus menerus. Ya, saya pernah dapat informasi nih dari salah satu dosen yang ada di perguruan tinggi lain ya. Beliau itu meneliti tentang longsor. Jadi beliau itu mencari jawaban kenapa sih kok bisa terjadi longsor di daerah tersebut. Oh, ternyata katakanlah di hutan, sorry, di tempat tersebut itu pohonnya banyak, tapi kenapa bisa terjadi longsor? Oh, ternyata mungkin karena struktur tanahnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penelitian verifikatif atau pengujian. Digunakan untuk meneliti ulang hasil penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memverifikasi kebenaran hasil penelitian sebelumnya tersebut. Katakanlah penelitian ini sudah dilakukan oleh si A gitu, tapi dia menelitinya di tempat yang lain, di negara lain, di Amerika gitu semisal, tentang perilaku konsumen. Nah, kita mau melakukan penelitian tersebut tentang perilaku konsumen, tapi di Indonesia dengan responden ya pasti orang Indonesia. Nah, di sini nanti hasilnya apa? Pasti ada perbedaan antara perilaku perilaku pembeli konsumen antara yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika. Ini hanya sekedar menguji saja gitu ya. Kemudian penelitian developmental atau pengembangan bertujuan untuk mengembangkan model atau hal-hal yang inovatif. Biasanya dilakukan di suatu perusahaan dalam rangka pengembangan produk atau layanan baru. Kalian sering tidak kalau membuka YouTube gitu, biasanya kan suka ada survei ya, kuesioner tapi menggunakannya video. Nah, salah satunya itu adalah tujuannya untuk developmental. Itu pasti permintaan mungkin dari lembaga survei mana atau dari perusahaan yang menginginkan adanya survei. Jadi dilakukanlah survei pengambilan kuesioner melalui video di YouTube. Atau mungkin kalau kalian pernah datang ke tempat tempat perbelanjaan, di sana nanti kalian bertemu dengan Mas atau Mbak, kemudian mereka menyodorkan sebuah kertas, kemudian diminta untuk mengisi. Kalau saya dulu pernah waktu ada di Purwokerto, tiba-tiba ada satu mbak-mbak datang ke saya, tanya tentang kesehatan, tanya tentang pernah sakit yang kronik atau tidak, penyakit kalau iya penyakitnya apa, kemudian obatnya apa, atau alat kesehatan apa yang dipakai dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk apa? Ya salah satunya untuk ini, itu untuk perusahaan dia nanti apakah akan mengembangkan produknya, mengembangkan produk atau mereka akan meluncurkan layanan baru dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dilihat dari tujuannya itu adalah penulisan karya ilmiah. Ini biasanya untuk yang akademik ya, skripsi, tesis dan juga disertasi. Yang nantinya akan kalian lalui yaitu skripsi. Bukan lalui ya, tapi kalian kerjakan. Nah, kemudian kalau menurut metodenya ada 8. Yang pertama adalah survei, ex post facto, eksperimental, naturalistik, atau biasanya ini disebutkan kualitatif ya. Kemudian ada penelitian kebijakan, penelitian tindakan, evaluasi, dan juga penelitian sejarah. Kalau untuk survei, tidak mendalam karena tidak memerlukan kelompok kontrol, penelitian populasi atau kejadian-kejadian relatif. Kemudian penelitian ex post facto, bertujuan meneliti peristiwa yang telah terjadi dan merunut ke belakang untuk mengetahui faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Ini kalau di kedokteran ada forensik ya. Kemudian penelitian eksperimental, berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang ketat. Contohnya kayak tadi, ini lebih ke eksak ya.
Kemudian ada penelitian naturalistik dilakukan pada kondisi objek yang alami. Peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis datanya dilakukan secara induktif. Dan penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, ada juga yang mengatakan penelitian naturalistik ini merupakan penelitian kualitatif, termasuk dalam penelitian kualitatif. Kemudian penelitian kebijakan dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan sebagai pembuat keputusan dengan harapan dapat ditindaklanjuti secara praktis dalam penyelesaian masalah. Contohnya kayak tadi yang kemiskinan, ya. Kemudian penelitian tindakan yang bertujuan menghendaki perubahan dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan, seperti situasi, perilaku, organisasi, termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, dan peranata. Yang berikutnya penelitian evaluasi dilakukan dengan membandingkan kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah penelitian sejarah. Penelitian kritis terhadap keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lampau dan menimbang secara teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut. Yang berikutnya adalah menurut tingkat eksplanasinya. Ada 3. Yang pertama penelitian deskriptif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel. Contoh, bagaimana profil perilaku bisnis di Indonesia? Seberapa besar produktivitas kerja karyawan PTA? Ini contohnya ada 2 ya. Profil perilaku bisnis di Indonesia dan seberapa besar produktivitas kerja karyawan PTA. Jadi di sini variabelnya 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, penelitian komparatif, ini membandingkan. Contohnya, adakah perbedaan keuntungan antara BUMN dengan perusahaan swasta? Yang namanya komparatif, membandingkan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penelitian asosiatif, mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih, yaitu simetris, ada 3 nih, simetris, kausal, dan juga interaktif. Dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Untuk masing-masing simetris, kausal, dan interaktif, kita akan bahas. Yang pertama, hubungan simetris. Suatu hubungan antara dua variabel atau yang kebetulan munculnya bersamaan. Jadi di sini coba kalian perhatikan ya. Di 3 hubungan ini ada perbedaan yang terlihat gitu ya. Kalian lihat tanda panahnya. Oke, kalau yang simetris karena dia munculnya bersamaan, jadi tidak mempengaruhi X itu tidak mempengaruhi Y atau juga sebaliknya Y juga tidak bisa mempengaruhi X. Contoh, adakah hubungan antara jumlah S yang terjual dengan jumlah kejahatan? Kan itu mungkin munculnya bersamaan, tetapi kan tidak saling berpengaruh. Kan tidak ada hubungannya antara banyaknya S yang terjual dengan jumlah kejahatan, kan tidak ada, ya. Kemudian contoh yang kedua, adakah hubungan antara banyaknya radio di pedesaan dengan jumlah penduduk yang sekolah? Kan tidak ada hubungannya, ya. Karena apa? Mereka munculnya bisa bersamaan. Jadi banyaknya radio itu tidak akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang sekolah. Jumlah penduduk yang sekolah juga tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya radio yang ada di pedesaan. Oke, kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan kausal. Hubungan ini yang bersifat sebab akibat. Ada variabel independen yang mempengaruhi, namanya sih independen. Dia tuh tidak dipengaruhi, tetapi justru dia yang mempengaruhi. Dan variabel dependent atau yang dipengaruhi. Dependent ini dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh independen. Sedangkan independen dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Namanya saja independen atau merdeka atau bebas. Oke.
Kalau dilihat dari gambarnya, ini ya, hubungan kausal atau sebab akibat X mempengaruhi Y. Dilihat dari tanda panahnya. Dan biasanya lazimnya, kalau untuk variabel independen itu digambarkan dengan huruf X. Kalau variabel dependen itu digambarkannya dengan huruf Y. Umumnya. Tetapi kalau kalian mau menggunakan huruf yang lain, silakan. Tapi ini pada umumnya. Lazimnya banyak orang yang mengetahui X dan Y. Contoh, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Nah, kalau ini logis ya. Pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Kalau semisal pendidikan orang tuanya tinggi, maka prestasi belajar anak juga akan bagus. Begitu juga kalau pendidikan orang tuanya tidak terlalu tinggi, maka prestasi belajar anak ya agak kurang ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah hubungan interaktif. Ini hubungan saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak di Kecamatan A. Nah, dilihat ini, hubungan interaktif X dan Y saling mempengaruhi. Dilihat dari tanda panahnya. Ditandai dengan tanda panah ini nih. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah menurut jenis data dan analisisnya. Ada dua, yang pertama kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif, penelitian positivisme, ilmu yang valid dan dibangun dari empirisme, teramati, terukur, menggunakan logika matematika, dan membuat generalisasi atas rata atau average. Kemudian yang kedua, untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Jadi kalau kuantitatif itu ada jumlahnya gitu. Kalau populasi jelas bisa diangkakan gitu loh jumlah populasi dan juga sampelnya. Walaupun kadang gini, kalau kita mau meneliti katakanlah kita tidak tahu jumlah pasti populasinya gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita menemukan jumlah sampelnya? Sedangkan kalau kita mau menentukan sampel, maka kita harus tahu dulu jumlah populasinya. Nah, ada cara nih untuk menentukan sampel apabila populasinya tidak diketahui jumlahnya loh ya, jumlahnya. Tetapi kalau populasinya ada, tapi kita tidak tahu jumlah pastinya itu ada berapa. Oke, nanti ada caranya. Kemudian untuk pengambilan sampel secara random, walaupun secara random, tetapi biasanya di sini kita ada kriteria gitu ya. Ada namanya teknik sampling. Kemudian yang berikutnya pengambilan data dengan instrumen. Nah, instrumen ini biasanya menggunakan kuesioner. Kemudian yang terakhir adalah analisis data kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan, menghendaki objek penelitian yang spesifik dan membatasi sejumlah tata pikir kategorisasi, intervalisasi, dan kontinuasi. Hipotesa itu biasanya sudah dibangun terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian. Karena apa? Hipotesa itu kan dugaannya kita, di mana dugaan kita itu yang harus dijawab atau dicari jawabannya. Oke, kemudian penelitian yang kedua jenis yang menurut jenis data dan analisisnya itu adalah penelitian kualitatif. Yang pertama ini merupakan penelitian naturalistik atau metode etnografi. Lebih bersifat post-positivisme, paradigma interpretif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif atau resiprokal. Kemudian yang ketiga, objeknya alamiah, apa adanya dan tanpa manipulasi. Karena kan kita dapat datanya kan dari luar, bukan kita yang ngadain gitu ya. Kemudian yang keempat, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Instrumen harus memiliki teori, wawasan luas, mampu bertanya, menganalisis, memotret, menginterpretasikan, dan mengkonstruksi fenomena situasi sosial yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.
Mudahnya adalah kalau penelitian kualitatif itu kita harus banyak-banyak membaca. Katakanlah gini, kalau penelitian kuantitatif kita disarankan untuk menggunakan 10 artikel penelitian, maka untuk kualitatif itu lebih banyak lagi. Katakanlah 20, 30, 40, karena semakin banyak kita membaca, kita mendapatkan source yang lain atau sumber yang lain, maka kita akan lebih mudah untuk mengambil kesimpulan, ya. Kemudian yang kelima, pengambilan sampel ini menggunakan purposive atau snowball. Nah, yang nomor 5 ini sama dengan yang 3. Maksudnya sama, ini merupakan sama-sama teknik sampling, probability and non-probability sampling. Kemudian yang keenam, teknik pengumpulan data gabungan. Kemudian yang ketujuh, analisis data menggunakan induktif atau kualitatif, jadi tidak ada angka di sana. Kemudian yang terakhir adalah penekanan hasil penelitian, makna dan bukan generalisasi. Tadi di awal sudah kita singgung ya. Kemudian peran penelitian, sebetulnya penelitian itu buat apa sih dilakukan? Yang pertama adalah pemecahan masalah. Ingat, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kalau kita mau meneliti, maka awalnya harus ada masalah terlebih dahulu. Tidak mungkin tidak ada masalah tiba-tiba diteliti. Buat apa? Itu hanya akan waste your time. Menghabiskan waktumu aja. Mubazir waktunya. Mending waktunya digunakan untuk hal yang lain. Nah, di sini untuk pemecahan masalah meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena dari suatu masalah yang kompleks dan saling berkaitan, gitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan jawaban atas pertanyaan dalam bidang yang diajukan. Kan tadi sudah kita bahas juga ya, antara satu peneliti dan peneliti yang lain mungkin punya maksud dan tujuan masing-masing, sehingga jawaban atas pertanyaan mereka antara satu dengan yang lain akan menjadi berbeda. Kemudian peran penelitian yang terakhir, last but not least, yaitu mendapatkan pengetahuan atau mendapat ilmu baru. So, kalau kalian mau melakukan penelitian, itu pasti diminta untuk meneliti sesuatu hal yang baru. Karena apa? Untuk menambah ilmu atau adanya keterbaruan ilmu gitu. Katakanlah gini, dulu sudah pernah ada seseorang yang melakukan penelitian di daerah A tentang produk C. Kemudian kita mau meneliti hal yang sama di kota yang sama dengan jenis produk yang sama. Buat apa? Gitu. Jadi kalau memang mau melakukan penelitian ya lebih baik di tempat lain yang pastinya punya karakteristik berbeda. Karakteristik berbedanya apa? Katakanlah dari sifat respondennya gitu. Atau kalau semisal tetap mau melakukan penelitian itu ya setidaknya itu yang menjadi responden kita itu berbeda dengan yang sebelumnya. Contoh, kalau yang dulu mungkin dia menelitinya di usia senja gitu atau lansia, kemudian kita mau melakukan penelitian yang sama tetapi dengan responden untuk kategori umur yang berbeda, mungkin di usia yang produktif. Contoh begitu. Atau juga kalau semisal kalian tetap mau melakukan penelitian itu di situ dengan produk yang sama, setidaknya kalian harus menambahkan variabel yang baru supaya apa tidak terjadi ya ilmunya di situ-situ aja gitu. Ada keterbaruan ilmu. Supaya ada keterbaruan ilmu ya. Nah, kalau ini di masing-masing universitas mungkin berbeda ya. Kalau yang di FEB UMPP untuk unsur-unsur yang ada dalam proposal penelitian ini saya ambil dari pedoman penulisan skripsi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UMPP. Ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, isi, dan akhir. Untuk bagian awal harus ada halaman sampul, judul, persetujuan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Untuk penentuan judul, yang namanya judul itu kan representasi dari keseluruhan isi skripsinya. Jadi orang hanya dengan melihat judulnya saja sudah bisa mengira-ira, oh proposal penelitian, proposal skripsi ini nanti akan membahas tentang apa. Atau dari judul ini saya bisa menyimpulkan bahwa yang akan diteliti oleh mahasiswa ini variabelnya adalah A, B, C, D gitu. Karena terlihat dari judulnya. Ya. Nah, kapan kita bisa membuat judul? Apakah di awal bimbingan? Mungkin sebagian dosen pembimbing akan meminta bimbingan yang pertama adalah membahas tentang judul. Tetapi perlu diingat, ketika kalian sudah punya judulnya, kalian sudah wajib paham dulu. Kalian mau melakukan penelitiannya apa? Minimal kalian sudah paham bagian isinya nih. Jadi ketika kalian maju ke dosen pembimbing untuk memberikan judul, bukan berarti kalian hanya sekedar bawa judulnya toh. Bukan bawa judulnya saja tanpa tahu nanti mau melakukan penelitiannya di mana, variabelnya apa, apakah variabel itu hanya sekedar nyomot saja dari tempat lain, atau kalian memang betul-betul sudah baca gitu. Jadi untuk penentuan judul, pahami dulu bagian isinya nih. Bagian isi itu ada apa saja? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian. Untuk bagian pendahuluan ada latar belakang masalah. Harus ada masalah. Masalah apa yang mau kamu angkat? Nah, kalian bisa menemukan masalah itu ada 2 jenis ya. Yang pertama dari fenomena yang terjadi, yang sekarang terjadi gitu maksudnya. Dan yang kedua adalah dari research gap. Ada perbedaan antara satu penelitian dan penelitian yang lain. Ya. Tapi untuk lebih mudah, kalian sebaiknya mengambil yang pertama dari fenomena yang terjadi. Tapi pastikan dari fenomena tersebut, kalian memang suka nih dengan topiknya. Dengan isunya, kalian memang betul-betul tertarik. Jangan sampai sekarang ini isunya sedang hangat dibicarakan adalah A. Saya mau mengambil A, topik ini, supaya saya skripsinya langsung di ACC oleh dosen pembimbing. Boleh. Tetapi kalau semisal kamu ternyata tidak paham, karena kamu tidak suka, itu juga akan menjadi beban buat kamu sendiri. Ya. Kemudian setelah kamu menjelaskan latar belakang masalahnya apa, isunya apa, kenapa mau mengambil penelitian itu, kenapa mau mengangkat topik tersebut, maka masalahnya dirumuskan dalam perumusan masalah. Kemudian menuliskan tujuan penelitian. Tujuan kalian meneliti itu apa? Kemudian kegunaan penelitian apa? Kemudian berikutnya adalah tinjauan pustaka. Ada telah teori. Kalau telah teori jelas, ini dasarnya dari bisa jadi teori fundamentalnya ya, dan juga variabel yang kalian gunakan. Sorry. Kemudian telah penelitian sebelumnya atau yang biasa dikenal sebagai state of the art. Kemudian kerangka pemikiran penelitian atau theoretical framework. Kemudian yang terakhir adalah dari tinjauan pustaka ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini asalnya dari mana? Kalian bisa menuliskan hipotesis itu bisa dari kerangka pemikiran penelitian. Jadi kalau orang lain gitu ya membaca proposalnya kamu atau skripsinya kamu, ketika melihat kerangka pemikiran penelitiannya, maka yang membaca itu akan tahu, oh yang akan hipotesanya
itu ada 4 atau 5 atau 6 atau 8 tergantung dari apa yang kalian gambarkan pada theoretical framework. Nah, hipotesis penelitian ini juga bisa direpresentasi oleh perumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Jadi akan ada keterkaitan ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode penelitian. Yang ada dalam metode penelitian yang pertama adalah populasi dan sampel penelitian. Tadi sudah dijelaskan di awal. Kalau populasi ini biasanya untuk yang kuantitatif ya. Kita harus tahu populasinya ada atau tidak. Ya. Kalau semisal kita sudah tahu nih, oh populasinya ada, tapi kita tidak tahu nih jumlahnya ada berapa, nggak masalah. Karena nanti kita bisa pakai teknik menghitung sampel penelitian apabila populasinya tidak diketahui, jumlahnya tidak diketahui. Bukan berarti keberadaannya yang tidak diketahui, no. Keberadaannya tidak diketahui, ya ngapain kita teliti, wong kita tidak tahu. Gitu. Ya. Untuk menghitung sampel penelitian yang banyak dipakai itu ada dua. Yang pertama, ada Ferdinand, ada Hare, dan yang terakhir adalah Slovin. Ini masing-masing. Masing-masing ini kalau Ferdinand contohnya apabila populasinya jumlahnya itu tidak diketahui, itu boleh menggunakan Ferdinand atau Hare. Kemudian kalau jumlah populasinya diketahui, maka bisa menggunakan rumusnya Slovin, ya. Nah, kalau semisal populasinya tidak diketahui, bagaimana cara ngitungnya? Ada rumusnya, ya. Kemudian pada metode penelitian yang berikutnya adalah ada sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber datanya dari mana? Kemudian teknik pengumpulan datanya pakai apa? Primer atau sekunder? Kalau primer berarti menggunakannya apa? Salah satunya adalah kuesioner. Kemudian ada definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian. Dan yang terakhir, pada metode penelitian ada metode analisis data. Kamu mau pakai alat analisisnya apa? Kalau yang banyak dipakai untuk sekarang ini itu adalah SPSS, SAM, ya, AMOS dan PLS. Kemudian di bagian akhir ada daftar pustaka dan juga lampiran. Kalian untuk daftar pustaka, kalian itu menulisnya jangan manual, tetapi menggunakan fasilitas yang sudah ada di Word, yaitu reference. Jadi sekali kalian nulis, ketika kalian nulis proposal, entah itu proposal atau skripsi lah ya, atau kalian menulis makalah semisal. Ketika kalian menulis, ya kalian ngutip nih semisal, kalian itu sudah harus mencantumkan sumbernya juga di bagian terakhir kalimat. Jadi nanti ketika kalian mau membuat daftar pustaka, itu tinggal klik reference-nya saja. Nanti tinggal di show saja. Jadi kalian tidak capek, tidak juga sampai nanti ketika waktunya kalian menuliskan daftar pustaka, kalian bingung. Ini saya ngambil atau saya ngutip dari tulisannya siapa? Nah, nanti kalian bingung. Nanti kalian akan mendapatkan kesulitan nih untuk menuliskan sumbernya di daftar pustaka. So, ketika kalian menulis, ya, jadi dibiasakan menuliskan sumbernya langsung menggunakan reference. Atau bolehlah kalau kalian paham Mendeley, pakai Mendeley. Atau kalau kalian tidak punya Mendeley, ya pakai saja reference. Gitu ya. Oke, untuk materi ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.